Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Sepriadi dengan NIM 23351003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harga pokok proses. Dalam sistem akuntansi biaya, perusahaan memerlukan metode yang tepat untuk menentukan harga pokok produksi. Salah satunya adalah metode harga pokok proses yang digunakan pada produksi berskala besar dan berkelanjutan. Metode ini memudahkan perusahaan dalam mengetahui total biaya dan biaya per unit produk yang dihasilkan dalam setiap proses produksi. Selanjutnya, harga pokok proses adalah metode penentuan biaya produksi di mana biaya dikumpulkan berdasarkan departemen atau tahap proses. Setiap proses dianggap menghasilkan produk setengah jadi yang menjadi input bagi proses berikutnya hingga menjadi produk akhir. Tujuannya adalah memperoleh biaya produksi per unit secara sistematis dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan harga pokok proses ini. Yang pertama, mengetahui besarnya biaya produksi per unit. Yang kedua, memberikan informasi unit untuk evaluasi kinerja departemen produksi. Yang ketiga yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas setiap tahap proses. Dan keempat yaitu menjadi dasar penentuan harga jual produk. Yang terakhir yaitu membantu manajemen dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, karakteristik harga pokok proses. Yang pertama yaitu produksi dilakukan secara massal atau besar-besaran dan berulang. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen atau seragam. Yang ketiga yaitu biaya produksi dikumpulkan berdasarkan proses dan departemen, bukan berdasarkan pesanan. Selanjutnya, setiap departemen memiliki persediaan barang dalam proses. Yang kelima, output suatu departemen menjadi input bagi proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu laporan biaya dibuat per periode tertentu, bukan per pesanan. Komponen dari biaya produksi yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung atau BBB merupakan biaya untuk bahan utama yang secara langsung menentukan produk jadi. Contohnya seperti tepung pada pabrik roti, semen pada industri beton, atau benang pada pabrik tekstil. Yang kedua yaitu biaya overhead pabrik atau BDP, meliputi seluruh biaya tidak langsung yang timbul dalam proses produksi. Contohnya seperti listrik, air, bahan pembantu, penyusutan mesin, perawatan peralatan, dan gaji mandor. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung atau BKL. Biaya ini berupa upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya seperti upah moderator mesin di pabrik atau pekerja produksi. Selanjutnya, contoh perusahaan yang menggunakan metode ini. Metode harga pokok proses umumnya digunakan oleh perusahaan manufaktur yang melakukan produksi massal dan berkesinambungan dengan produk homogen atau seragam. Produksi ini dilakukan melalui beberapa tahap atau departemen proses di mana hasil dari satu proses menjadi bahan proses berikutnya. Contoh perusahaan ini yaitu seperti pabrik semen. Proses produksi semen melalui beberapa tahap seperti penggilingan bahan mentah, pembakaran, pendinginan, dan pengemasan. Produknya seragam dan diproses terus-menerus. Contoh yang kedua yaitu seperti pabrik gula, mengolah tebu menjadi gula kristal melalui proses penggilingan, pemurnian, penguapan, dan kristalisasi. Setiap tahap dihitung biayanya per proses.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan harga pokok proses. Yang pertama, kumpulkan semua biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Semua biaya ini dimasukkan ke akun barang dalam proses BDP sesuai departemen. Yang kedua yaitu hitung unit ekuivalen produksi. Rumusnya seperti unit ekuivalen ditambah jumlah unit selesai ditambah unit dalam proses ditambah tingkat penyelesaian dibagi penyelesaian per persen. Tujuannya agar unit ini yang belum selesai tetap diperhitungkan sebagian. Ya, selanjutnya itu kan tentukan biaya per unit ekuivalennya. Rumusnya biaya per unit ekuivalen ditambah total biaya produksi ditambah jumlah unit ekuivalen. Yang keempat yaitu hitung total biaya produk. Seperti biaya produk selesai sama dengan biaya per unit ditambah jumlah unit selesai. Biaya produk dalam proses sama dengan biaya per unit ditambah unit ekuivalen yang belum selesai. Yang kelima adalah susun laporan harga pokok produksi. Menunjukkan total biaya tiap proses, menggambarkan pembagian biaya antara produk selesai dan produk dalam proses. Contohnya seperti jika terdapat produk rusak atau hilang, maka biayanya dibebankan pada produk yang baik agar biaya per unit tetap terukur secara jelas. Contoh soalnya seperti sebuah pabrik menghasilkan 10.000 unit produk dalam satu periode. Yang biaya produknya seperti BBB 50 juta, BTKL 30 juta, BDP sama dengan 20 juta. Total biaya produksinya sama dengan 100 juta. Jadi harga pokok per unit sama dengan 100 juta dibagi 10.000 sama dengan 10.000 rupiah. Harga per produk. Kesimpulan dari metode ini yaitu metode harga pokok proses cocok digunakan pada perusahaan dengan produksi massal berkesinambungan dan produk homogen. Dengan metode ini perusahaan dapat mengetahui biaya produksi secara tepat, mengukur efisiensi tiap proses, dan menetapkan harga jual berdasarkan data biaya yang akurat. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.